Berarti omset Holy Wings berapa sekarang kok? Satu hari di satu cabang yang terbesar berapa kok? 1M lah bisa lah. 1M satu hari. Berapa cabang sekarang kok Holy Wings? Total 63. Bisnis di klub ini kan ibaratnya kalau kita di negara Indonesia ini kan banyak rintangan yang harus dilewati. Apalagi kita kan negara beragama kok. Pandangan orang ya terhadap stigma negatif Iya. jual alkohol gitu ya. Iya. Ya challenge-nya banyak sih, makanya kita sekarang justru berusaha juga buat jual yang non alkohol. Kayak Sayap Suci, Mangkoko. Emang berat, makanya kita agak switching dikit. Reputasi lebih mahal daripada investasi. Coba dijelaskan kok. Kalau lu punya reputasi yang bagus, investasi itu bakal tetap datang gitu. Tapi kalau lu sekali mencoreng reputasi lu, ya jangankan ada investasi kedua. Tapi kalau sekarang ditanya, Holy Wings ini perusahaan apa? Ini gue boleh ngomong gak sih? Ini rahasia bos. Koko ini kan sebenarnya nggak pernah podcast selain partner kan? Iya. Berarti aku calon partner nih kayaknya. Ya, tergantung lu lah. Boleh gak kita invest ke situ? Atau kalian yang mau invest ke kita? Gak mampu kayaknya aku sekarang. Mampu lah. Anak-anak zaman sekarang gila-gila. Nanti bisa diobrolin di belakang layar kok. Siap. Cuman untuk podcast hari ini kok sebenarnya aku udah siapkan banyak pertanyaan sih. Cuman aku lebih mau ngalir aja sih. Oke. Aku lebih penasaran aja daripada kita bahas tentang kisah Koko yang jual nasi goreng lagi gitu. Ya, Dan lain-lain. ya, Orang ya. udah tahu lah semuanya. Ya, Atau kalau mungkin yang belum tahu nonton dulu lah podcastnya Timothy ada, podcastnya Ya, Dr. Richard ada. Di sini lebih aku pengen tahu tentang gimana cara Koko membangun Holy Wings ini di posisi sekarang yang udah sebesar ini gitu loh. Dengan berapa cabang sekarang kok Holy Wings? Kita 63 kayaknya. 63 itu Ya. ada yang bar, nightclub, Bar, nightclub, Restoran? restoran. Ya, 63 total lah. ya total 63. Sampai yang di luar negeri itu juga 63. Ya, terakhir kita buka di Bali. Yang luar negeri kan ini. Malaysia. H Bar, Malaysia ya, Kuala Lumpur. Thailand juga bentar lagi. Thailand bulan 9 kayaknya, mundur. Thailand bulan 9. Ya. Di negara apa lagi kok yang segera ada Holy Wings-nya? Korea sama Taiwan. Tahun ini semua. Tahun ini semua. Berarti target tahun ini berapa cabang kok? Perkiraan aja. 100. Enggak. Kalau buka semua itu mungkin 80 kali ya. 80 ada. Ya 80-90 lah. Oke, kok. Ya. Ini sebelum aku tanya lebih dalam, aku dengar ada kabar-kabar di luar sana yang mengatakan bahwa Holy Wings ini bukunya merah atau nggak profit sampai hari ini masih nggak bakar duit. Bener gak kok? Bukunya Katanya kalau bukunya merah gimana cara bisa buka terus? Ijo lah kita. investor mungkin atau apa? Ya udah enggak sih, kita ijo sih. Hijau ya. Hijau ya. banget lah, hijau banget. Hijau banget. Berarti Hijau kita patahkan tuh stigma yang bilang kayak ada yang sampai ganti konsep 3 kali tuh rugi, akhirnya gali lubang tutup lubang, profitnya diambil. Gini. Mungkin kalau orang kan begitu rugi, orang masih mau mempertahankan gitu. Kalau kita ganti konsep ya begitu rugi kita langsung ganti. Harus untung intinya. Setiap cabang tuh harus untung. Kalau nggak untung mending kita tutup. Wah. Atau ganti merek. Gitu. Oh, jadi kalau ganti konsep atau ganti apa ya karena emang rugi makanya kita ganti. Oke, kok. Berarti omset Holy Wings berapa sekarang kok? Wah, jangan diomongin di sini, ntar gue omongin di belakang. Gimana? Begini aja deh. Ya. Satu hari deh kok. Satu hari di satu cabang yang terbesar berapa kok? Udah gitu aja. Gak usah sebut bahkan cabang yang mana. Ya berapa ya? 1M lah bisa lah. 1M satu hari. Ya bisa satu cabang. Oke. Wah kok untuk gini. Kan aku lihat konsepnya ini aneh-aneh kan Holy Wings ini. Ada yang tiba-tiba buka pom bensin. Ya. Awalnya aku pikir itu mau saingin Pertamina loh. Enggak lah. Ternyata cuma dekornya doang. Iya. Itu idenya datang dari mana kok awalnya? Sampai ada terakhir 8 show ya kalau gak salah. Sebenarnya ya simple banget sih. Kan namanya Hellas Night Mart ya yang Pertamina itu ya. Awalnya kita cuman ini aja, jadi konsepnya tahu K3 Mart nggak? K3 Mart yang punyanya Om Ded. Bener. Jadi kita adaptasiin doang. K3 Mart kan lagi hype banget waktu itu. Betul. Nah kira-kira kalau kita bikin tempat minum gitu. Sekarang yang orang mau nyoba itu apa ya? Jadi ya K3 Mart kita bikin jadi Hellas Night Mart. I see. Udah gitu doang sih sebenarnya, sesimpel itu. Tapi kan banyak banget yang tiba-tiba muncul 8 show. Itu idenya tuh munculnya tuh gimana cara brainstormnya sampai oh ini. Kita kan keliling dunia. Jadi kita lihat kira-kira yang di sini apa yang bisa diimplementasikan ke Indo. Oke. Udah itu aja sih. Oke, kok tadi kan kok bilang satu cabang perharinya omsetnya bisa dapat 1M. Gimana sih cara? Gak semua cabang ya. ya. Gak semua cabang. Gak semua cabang. Oke. Orang mikirnya wah gila banyak banget nih. Oke. Nah sekarang gimana caranya sih untuk membangun strukturnya Holy Wings sampai bisa mendapatkan omset segitu kok? Apa maksudnya faktor-faktor terpentingnya sampai bisnisnya bisa grow segininya? Sebenarnya gini ya, gue kasih tahu. Jadi di tempat kita tuh yang ngelakuin kayak kayak misalnya kita ngomong Atlas, Helen sampai segala macam gitu kan. Itu bukan kita founder awal sebenarnya.
justru udah kita punya ring 2. Jadi udah anakannya kita. Jadi mereka tuh misal Helen's, Lifehouse sama Edge Club gitu. Itu kita ada namanya brand owner. Apa? Brand owner. Brand owner. Jadi kita ngomongnya brand owner, mereka sendiri yang udah ngembangin brandnya sendiri. Nah kita di belakang, jadi yang tadi ngomong struktur, kita di belakang tuh justru supportin mereka. Jadi kita bikinin tuh infrastrukturnya. Jadi dari marketingnya, kreatifnya, Pemodalan. PH-nya, pemodalannya, nyari investornya, terus operasionalnya, dapurnya. Jadi kita justru bantuin mereka buat bikin infrastrukturnya. Sementara mereka fokus untuk ngembangin brandnya. Apa yang kau lihat dari brand owner ini yang dia lakukan sehingga satu brand itu bisa maju? Intinya nggak ada idealisme. Gitu intinya. Nah intinya nggak ada idealisme. Apa mau customer itu yang kita kasih. Udah itu aja, sesimpel itu. Jadi kita tuh nggak pernah mikir sesuatu tuh wah ntar begini, ntar begitu. Nggak ada. Jadi kayak kira-kira customernya mau apa kita coba. Nggak kena coba lagi yang lain. Nggak kena coba lagi yang lain. Udah itu doang. Minta feedback dong dari customer. Feedback sama data dong. Jadi kan customer bilang harusnya begini. Itu kita masukin jadi data kita dong. Iya. Nah kita tes juga. Jadi tes A/B test itu terus. Oh. Kayak kemarin Edge Show yang di Central Park tuh. Awalnya kan Dragon, habis itu Dragon & Cow. Sekarang jadi Mimi. Jadi kita coba terus. I see. Ini nggak ada idealisme lah. Oke. Dan berarti sekarang per cabangnya itu ada investor masing-masing ya? Iya benar. Jadi kita scale up-nya itu hampir semua outlet lah. Pasti ada investornya? Pasti ada investornya. Jadi kita holding, manajemen, habis itu ada investornya. Cara pisahnya tuh gimana? Kan yang invest di holding kan Ko Endro, Dr. Richard, Timothy dan lain-lain lah. Bang Hotman, itu holding. Itu holding. Kalau dan mereka juga invest di outlet juga. Jadi kita pisah dua sebenarnya. Holy Wings kan kelihatannya wah proyeknya gede-gede gitu kan. Padahal enggak. Sebenarnya kita itu ada manajemennya. Tahu perusahaan Indo yang kayak gitu itu Marriott lah. Oh iya. Kalau Marriott itu kan yang punya hotel sebenarnya bukan Marriott. JW Marriott. JW Marriott. Ya. Itu yang punya hotel itu kan sebenarnya orang lain. Yang di-manage oleh Marriott. Oh oke. Nah jadi kita juga kayak gitu tuh. Jadi setiap cabang itu ada PT sendiri, ada investor sendiri. Kita adalah holding yang memanage PT itu. Kenapa nggak digabung ke satu kok? Apakah ini berhubungan sama strategi pajaknya mungkin atau apanya? Atau lebih menguntungkan atau gimana kok? Karena gimana ngomongnya ya. Jadi berat ya pertanyaan gue. Ini sharing resiko lah. Oke. Kalau misal di sini gagal gitu, tidak mengganggu yang lain sebenarnya. I see. Jadi outlet satu nggak gitu berhasil, outlet satu berhasil banget. Jadi biar nggak sedot-sedotan juga. Dan aku lihat kan namanya kan beragam banget sekarang kan. Dulu kan satu tuh. Ya. Tapi itu kita belajar banyak lah. Nama nggak penting ternyata. Oh. Terbukti dong dengan nama apapun tetap bisa jalan dong. Iya sih. Kalau dipikir-pikir. Ya kan? Berarti bisnis itu nama nggak penting kok? Ya penting lah, tapi ya nggak sepenting itu. Lebih penting konsep dan cara baca marketnya lah. Oh, soalnya kan gini, ada yang bilang kalau kita mau bangun company, di nama brandnya itu harus ada menyinggung sedikit tentang bisnis itu. Jadi orang nggak usah Google ini bisnis apa, dia udah tahu dari namanya. Contoh, si influencer misalnya, itu kan orang udah tahu pasti berhubungan sama influencer dan lain-lain lah. Tapi ada juga yang bilang kayak nama nggak penting kayak Koko nih, kayak contoh Google. Orang juga nggak tahu kan Google itu apa kalau nggak sebesar sekarang kan. Dan jawabannya adalah ternyata nggak sepenting itu aja sih. Ujung-ujungnya orang tahu ya kalau memang udah gede aja bisnisnya. Ya intinya yang lu percaya itu apa itu yang bener lah. Oh, oke. Nah kok bisnis di klub ini kan ibaratnya kalau kita di negara Indonesia ini kan, aku boleh tanya kayak gini gak sih? Lumayan berat ya. Kalau aku lihat dari sudut pandang netizen itu kayaknya banyak rintangan yang harus dilewati. Apalagi kita kan negara beragama kok. Jadi kayak bulan puasa harus tutup dan lain-lain. Ini beda-beda kalau kita ngomongin di Singapura, di luar negeri kan. Itu bebas banget lah di situ. Apa sih yang Koko rasain sebagai founder klub yang bisa dibilang bahwa ini sebenarnya bisnis masih abu-abu di Indonesia, itu seberapa berat tantangannya kok? Abu-abu dalam apa dulu nih? Abu-abu kan persepsi kan. Tapi kalau semua soal izin ya kita putih lah. Nggak ngomong abu-abu lah. Betul. Kalau berarti pandangan orang ya terhadap stigma negatif. Iya. Jual alkohol gitu ya. Iya. Ya challenge-nya banyak sih. Banyak banget pasti kan. Banyak sih, makanya kita sekarang justru berusaha juga buat jual yang non alkohol. Kayak Sayap Suci, Mangkoko, ya kan ada Roka, Phoenix juga nggak terlalu terafiliasi sama alkohol kan.
memang berat, makanya kita agak switching dikit. Yang Emang berat, kalau ngomong gak berat gak bisa lah, memang berat lah. Tadi aku dengar Koko sudah mulai geser ke yang non alkohol nih, ya kan? Ya. Pengembangannya tapi sampai ke baju, kemana-kemana Ya, semua. ya. Wah banyak banget lah sekarang. Ya kan? Itu maksudnya apa ya? Ini kan biasanya orang kalau misalnya bangun bisnis tuh fokus pada satu hal. Misalnya udah jalan nih di klubnya, dia akan fokus ke situ aja tuh. Kenapa kalau yang sini kayak suka mencoba-mencoba kok? Apa nggak takut itu tuh different area yang mungkin nggak dikuasai yang bisa mengakibatkan kerugian? Justru kita fokus sebenarnya. Fokusnya adalah ngembangin infrastruktur. Apa sekarang sih maksudnya visi Misal, misinya Holy Wings ini apa? Gua kasih contoh ya. Holy Wings itu kan kita ngomong entertainment. Habis itu kita masuk ke restoran. Habis itu ke baju. Terus tahu nggak kita ada bikin pots juga? Tahu. Sampai aplikasi Tinder. Holy friend. Ya. Terus kita sekarang mau bikin pedal. Jadi sebenarnya fokus kita itu justru kita udah punya formula. Apa formulanya? Untuk ya itu rahasia lah. Oh Enggak rahasia. lah. Jadi intinya ya kita udah punya infrastrukturnya. Jadi infrastrukturnya ini kita pakai ke bisnis model yang lain. Jadi yang kita cari itu sebenarnya yang penting operatornya. Udah ada brand ownernya, ada operator yang bagus. Nah kita support mereka dari belakang. Jadi gua contoh ya HW Pots yang rokok itu kita nginvest mungkin cuma 5M. Sekarang revenue-nya bisa 5M sebulan. Wow. Dan kita lagi bikin lagi 100 cabang buat jualan itu. Iya. Ngerti gak sih? Paham. Jadi Di kita expand, bikin expand. iya jadi selalu kayak gitu, holding kita bikin, habis itu kita bikin cabangnya. I see. Jadi infrastrukturnya jadi dulu baru kita tembakin ke outlet ini. Oke, tapi maksudnya visi misi Holy Wings ini kedepannya apa? Karena udah kecampur aduk semua, entertainment ada ini ada. Apa goals jadi dari mau dibawa kemana sebenarnya Holy Wings ini? Mau dibawa kemana? Jadi Atau pokoknya yang penting cuan dulu? enggak juga lah. Jadi intinya kan gini, kita udah punya orangnya nih. Jadi orangnya udah ngembangin bisnisnya sendiri. Jadi kita justru fokusnya di infrastruktur buat mereka ini. Jadi misal nih, lu datang ke gua, si influencer kok, ayo kita bareng yuk. Ya udah kita pikirin di belakang infrastrukturnya gimana supaya lu gede. Oh. Jadi lu lihat, misal kayak lu ngomong pots, baju apa segala macam, itu bukan gua yang ngerjain. Oh. Gua support di belakang supaya dia gede. Tapi kalau sekarang ditanya Holy Wings ini perusahaan apa? Jawabannya apa? Di mata orang, entertainment. Tapi di mata Koko Tapi di mata kita itu manajemen, operating. Jadi kita tuh operator. segala jenis bisnis lah Segala pokoknya. jenis bisnis bisa kita kerjain. Oke. Yang penting masuk ke infrastruktur ya. Ini gua kasih tahu. Ini off the record lagi nih, banyak banget. Enggak, ini contohnya ya. Iya. Ada jalan tol. Kita itu bikin jalan tolnya. Oke. Nah, mobil apapun bisa masuk. Itu Holy Wings sekarang kayak gitu? Iya, jadi Edge Club itu mobilnya. I see, oke. Helen's Nightmare tuh mobilnya. Oke. Kita yang fokusnya itu di jalan tolnya. Oke. Jadi di sistemnya, infrastrukturnya, di situnya jadinya. I see. Ko, bisa IPO nggak menurut Koko ini Holy Wings? Soalnya aku dengar nggak bisa IPO nih dari beberapa orang juga untuk tipe seperti Holy Wings ini. Sebenarnya kita pengen sih IPO-in. Tapi kayaknya susah ya. Terlalu ya itulah image-nya ya. Alkohol. Iya, jadi mungkin agak ribet ya. Iya. Gak apa-apa kok. Yang penting kaya aja kok nggak apa-apa. Ya kaya juga mau dipakai apa juga duitnya. Iya. Kok tapi pertanyaan adalah orang-orang yang invest di Holy Wings ini sekarang yang masuk di holding atau yang di cabang itu per tahun tarik dividen atau memang sistem kalian tuh yang kayak ngebangun pokoknya boleh terkumpul kita bangun aja terus 10 tahun baru kita menuai langsung ret semuanya. Yang mana kok? Kalau holding kita nggak bagi, tapi kalau outlet kita bagi. Oh berarti holding itu sistemnya kayak 10 tahun baru kita ret gitu ya? Iya. Berarti sekarang ini bisa aku bilang rekening di Koko pun juga mentok ya pas-pasan aja kan ibaratnya gitu kan. Kalau ada duit diinvest lagi. Ya banyakkan duit lu lah mungkin. Enggak lah kok. Waduh, bahaya nih sayanya ya. Off the record. Oh, berarti sekarang sistemnya ya 10 tahun baru langsung di grab gitu ya? Ya, jadi dua ya. Satu yang holding itu kita gulung terus, yang outlet kita bagi. I see. Nah, Koko ini kan berarti kalau sebelum sebesar sekarang berarti harus jago ngejual Holy Wings ya dong. Tadi kan marketing dan lain-lain kan. Berarti Koko ini bisa dibilang sales yang jago lah ya. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Nggak tahu juga gua. Pasti jago lah. Pandangan orang lah, tergantung pandangan orang. Oke, menurutku jago kok. Apa tipsnya yang Koko bisa share untuk menjadi sales yang jago itu gimana sih kok? Inilah ya. Jadi waktu lu pitching sama orang, lu harus bisa tahu orang itu pengen dengernya itu apa. Itu strateginya. Itu strateginya. Oke, terus? Ya tapi ya lu harus bisa deliver lo ya. Kalau lu nggak deliver 1 kali, nggak deliver 2 kali ya lama-lama orang nggak percaya. Oke. Jadi lebih ke baca orang maunya apa, lebih ke baca market maunya apa. Oh. Jadi kita tuh sebenarnya nggak punya selera sendiri, nggak punya idealisme sendiri. Berarti di awal Koko ini udah kan sebelum sebesar sekarang, mungkin sekarang investor yang datang-datang kali. Tapi awal-awal kan Koko yang pitching pastinya kan. Itu Koko berarti ketemu mereka bawa pitch deck, PDF gitu, terus
dengan slides-nya gitu kok. Ya awal-awal begitulah pasti. Success rate-nya berapa persen kok? Wah, semakin lama success rate-nya semakin tinggi. Awal mah gila ditolakin terus. Temen gua sendiri aja nolakin semua. Yang kemakan tuh cuma 3. Tapi sekarang mereka gak menyesal dari 300 mungkin. Loh iya benar-benar. 1% kok? Ya enggak juga lah sampai 300. Enggak lah, tapi banyak. Yang jadi tolak. semua orang yang gua kenal gua pitchingin pasti. Wow. Ditolak semua itu. Yang kemakan cuma 3. Nyesel udah kan sekarang sisanya mereka. Ya nggak tahu lah, tanya sendiri. Nah kok sebagai founder dari HW itu pasti banyak godaan kan kok. Kayak misalnya dari mana-mana. Gimana kok untuk mempertahankan itu semua dan tetap fokus pada apa yang kok mau buat sekarang? Ini pertanyaanku pasti gak mungkin ditanyakan di tempat lain kok. Ini baru nih. Godaan dalam arti kata apa nih? Cewek gitu ya, maksudnya. Salah satunya banyak lah. Kan godaan banyak bukan cuma cewek. Alkohol. Ya kayak gitu-gitu. Ya ini sama kayak apa namanya, orang dulu ngomong lah, pabrik rokok nggak ngerokok. Oh jadi kok nggak minum? Minum lah tapi maksudnya nggak boleh larut dong, nggak boleh lu. Gimana ngomongnya gue ya? Gue minum sih. Iya sih gue minum sih. Reputasi mungkin ya. Mungkin gue takut. Nama ya? Iya nama lah, nama nomor 1 sih. Kayak gue ada sekarang pun itu cuman karena kepercayaan orang sih. Jadi ketika itu hilang pun, wah itu bisa dampaknya. Bener. Jadi selalu mikirnya ke sana ya? Iya. Iya. Terus kalau kayak cewek-cewek pun itu juga mikirnya ke situ reputasi juga ya? Wah gue gak ngerti juga. Kalian lihat gue gimana dong? Oh makanya, gini kok. Makanya karena aku lihat Koko ini nggak aneh-aneh. Makanya gitu aku tanya, karena kan di posisi Koko, apalagi bos HW datang orang sujud menyembah semua kan di lantai kok. Jadi gimana maksudnya? Gue bingung juga jawabnya ya. Mungkin karena ini ya ada trauma sendiri kali ya. Gue kan bangkrut juga udah berapa kali gitu. Jadi kayak nggak mau melakukan kesalahan bodoh sih. Lebih nggak mau melakukan kesalahan bodoh. Berarti gitu. kalau aku bilang cewek-cewek itu bodoh itu kok? Ya yang banyak yang bodoh nyemplung di sana lah sebenarnya. Gua nggak ngerti kenapa cewek-cewek bodoh. Kan intinya kan godaan kan? Godaan. Ya godaan kan nggak perlu lu kena kena sama godaan gitu. Dan kita juga tidak gini. Ini gua lurusin dikit deh. Oke. Emang lu nggak ada godaan? Ada juga. Nah, sama dong. Bukan cuman kerja entertainment terus ada godaan. Semua waktu lu di atas angin, godaan itu pasti datang. Bukan karena apa pekerjaan lu, tapi karena posisi lu dong. Ini yang perlu diluruskan. Karena kan banyak orang yang mikirnya, gue nggak mau bikin sesuatu yang berurusan sama entertainment deh, karena godaannya gede sekali di situ. Enggak dong. Oh, itu sih kan poinnya yang menurut gue agak sedikit beda. Susah dimengerti nggak? Paham. Iya. Karena kan posisi lu yang mendatangkan godaan, bukan pekerjaan lu. Oke. Kok apa pelajaran terbesar tentang uang yang Koko pelajari seumur hidup Koko bangun bisnis ini yang tidak diajarkan di sekolah? Reputasi lebih mahal daripada investasi. Reputasi lebih mahal daripada investasi. Wow. Coba dijelaskan kok. Iya, kalau lu punya reputasi yang bagus atau lu nggak pernah sama sekali mau nipu orang lah atau apa segala macam gitu kan. Ya investasi itu bakal tetap datang gitu. Tapi kalau lu sekali mencoreng reputasi lu, kayak makan investasi orang, ya jangankan ada investasi kedua gitu kan. Gak mungkin datang lagi. Opportunity juga gak mungkin datang lagi. Jadi reputasi lebih mahal daripada investasi menurut gua. Kok masukan terbaik apa yang pernah Koko terima dari orang lain? Masukan atau quotes boleh yang pernah Koko denger yang terbaik udah ini. Gua di otak gua cuma satu ya sekarang. Yang quotesnya si Bruce Lee sih. Apa kok? Yang dia bilang be water my friend. Jadi tau gak yang kalau lu air waktu di gelas ya lu jadi gelas. Waktu air di laut ya lu jadi laut. Waktu air di sup ya lu jadi sup gitu. Misalnya di mangkok ya lu jadi mangkok. Top. Ya, jadi jadilah maksudnya lu harus blending di sekitar lu lah. Keren. Oke, Ko, gimana sih cara anak-anak muda di zaman sekarang untuk bisa menjadi kaya? Ada gak tips dari Ko Ivan secara personal? Join influencer kali ya. Itu udah pasti kok. Cara yang lain kalau selain join influencer. Menurut gua ya, omongan si Timothy ada benernya sih. Orang itu punya zamannya masing-masing gitu. Kayak baby boomer dulu zamannya emas gitu kan. Kita milenial zamannya saham. Terus si Gen Z zamannya kripto gitu kan. Oh jadi kok setuju bahwa untuk menjadi kaya kripto? Enggak. Oh, maksudnya bukan. kita ngomong zaman. Jadi carilah yang ada di zaman kalian itu yang kalian paling paham.
Karena tidak semua bidang bisa buat orang jadi kaya kok ya. Bener dong, kayak misal kita ngomong bikin podcast kayak gini gitu, atau apa yang kalian bikin sekarang yang jualan kelas online. Itu kalau milenial atau baby boomer kayaknya mustahil gitu bikin itu gitu. Yang bisa bikin cuman Gen Z. Iya. Jadi ya baca kebutuhan orang sekarang yang cuman kalian yang bisa bikin, yang orang lain nggak bisa bikin. Berarti kerja keras tidak menjamin kesuksesan seseorang. Itu udah pasti. Kalau kerja keras menjamin, tukang udah paling kaya bos. Oh, iya betul juga ya. Dia paling cepat itu kan paling. Iya dong. Jadi kayak orang yang tepat di waktu yang tepat sih, itu baru benar-benar bisa kaya. Wah mantap kok. Investasi terbaik menurut Ko Ivan sekarang apa kok? Kan investasi ke bisnis juga salah satu kan. Investasi. Gua paling bagus sekarang. Menurut Koko nih yang paling bagus investasi sekarang apa? Duduk di sini lah ngobrol sama lu. Waduh jangan gitu kok. Apa kok? Investasi gua yang paling bagus Holy Wings lah. Itu Holy ya? Wings dari awal ya. Bukan ke saham, bukan ke kripto, ke yang lain-lain? Gua nggak hoki kali. Kripto gua nggak untung-untung banget. Ya Sama untung lah, untung ada. Bisnis ya yang paling ini ya? Invest di bisnis sendiri itu nomor 1 sih. Nah sama kita nih kok. Aku juga ngerasa seperti itu sih. Tapi kan di cerita-cerita orang lain belum tentu kan. Ada yang memang, kok tau gak sih ada yang barusan bisa ngeflip duit dari $2.000. Dia sekarang udah 300.000 kalau salah, apa 250.000. Ya satu di antara berapa juta bos. Bener. Ya berarti memang jalannya ke situ kan. Nah apa yang aku mau sampaikan dari sini adalah ya jangan telan mentah-mentah lah apa yang disampaikan di sosial media oleh termasuk aku juga. Kalau misalnya kita mengatakan sesuatu dipikir dulu baik-baik. Karena yang aku lihat sekarang orang gak bisa memfilter kok yang apa yang disampaikan sosial media gitu. Disuruh A langsung semua orang ke A. Disuruh B semua ke B. Ya itu butuh waktu lah. Baru mereka bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah sih. Cuman kalau ke Holy Wings harus wajib sih. Ya itu kalau mau happy ya. Kok Holy Wings ini gak mau masuk ke bidang health and apa namanya? Wellness. Lagi. Justru lagi. Berarti bikin tempat pijat kok? Enggak sih kalau tempat pijat. Kan kita maksudnya tempat pijat? Wellness. Wellness kan tempat pijat kok? Wellness enggak, wellness tuh banyak. Wellness itu kayak gym. Kita ngomong entertainment gitu. Entertainment kan atasnya gitu. Bar apa segala macam kan bawahnya. Kalau wellness itu justru paling atasnya. Apa? Banyak gym, spa sauna, massage. Pijat berarti kan kok? Massage iya sih. Iya kan? Iya sih tapi enggak semua kan kayak kita ngomong yang stem cell itu juga termasuk wellness sih. Wah, Dr. Richard bantu buat stem cell di Holy Wings. Beda enggak sih kita belum sampai ke stem cell sana, lagi belajar berusaha ke wellness karena menurut kita next lifestyle itu adalah wellness lifestyle. Betul, aku juga setuju sih. Mungkin 3 tahun lagi kali kok ya. Indo mungkin 10 tahun lah. Oh, baru mulai ke situ ya. Ya, jadi sebelum terlambat kita harus pelajarin dulu. Iya, betul. Kalau AI kok yang katanya orang sekarang lagi masuk semua ke AI. Wah, itu AI sih luar biasa sih. Kayak maksudnya industrinya kok ngerasa sekarang sudah berdampak banget? Gua pakai banget sih. Gimana kok untuk pengembangan Holy Wings AI? Kayak ChatGPT gitu. Itu kayak udah best friend banget sama gua. Oh. Jadi tiap kali apapun gua share ke ChatGPT untuk nanya pendapatnya dia as an AI. Dan itu bagus banget saran-saran dari Menurut gua bagus banget. Kayak video apa segala macam juga kita udah pakai AI semua. Ngiklan semua juga pakai AI, gila murah, cepet. Masa ngiklan apa pakai AI? Video iklan kita udah mostly juga AI. Yang gua pakai jajan bakso tuh full AI gua pakai. Maksudnya suruh dia buatin kontennya itu AI terus kita Script AI. Wow. Video AI. Desain kita juga udah AI, pakai AI. Itu ciamik pol sih AI. Berarti kalau mengerikan. Berarti kalau misalnya ada yang masuk ke industri AI untuk sekarang potensinya gede banget sih menurutku juga. Kayak entah itu super gede. Dia bikin apapun yang berhubungan sama. Apapun. Mulai aku lihat dunia ini shiftingnya cepet banget loh kok. Kayak contoh misalnya gini kok ya. Aku ngeliat ya, content creator di zaman sekarang yang hanya mengandalkan endorsement sebentar lagi mati semua. Gua gak berani ngomong. Iya. Ini aku lihat kok. Iya, setuju. Dan ini pertama kali aku share di sini, aku belum pernah ini bilang dimanapun juga. Setuju. Kenapa? Menurutku content creator yang akan survive adalah content creator yang harus bangun brand secepat mungkin. Dan bahkan menurutku kok orang-orang yang brand-brand yang maksudnya brand yang besar kayak misalnya Matahari lah. Contoh ini ya, mereka kan tidak kuat nih personalnya, personal brandingan company-nya. Begitu keluar nanti content creator, let's say kita bilang Justin Bieber misalnya atau siapa yang terkenal banget, bikin brand baju, orang akan pindah semua ke kreator brand itu. Setuju. Nah makanya kita ini bentar lagi yang bootcamp ini kan akan kita tutup kok sebenarnya yang di bulan 10 ini. Okay. Karena materi kita sekarang itu memfokuskan hanya cara jadi kreator. Nah kita akan ganti ke bootcamp yang lebih bagus. Gimana caranya menjadi kreator yang bisa punya produk digital, punya brand sendiri dan lain-lain. Gimana caranya?
Nantilah. Panjang lagi kok, kan kita mau nguliknya Ko Ivan. Iya. Nanti aku main-main ke podcastnya Holy Wings, siapa tahu ada kan. Siap. Iya, baru kita sharing di situ kok. Iya. Ya, cuman ya menurutku shifting dunia ini cepat sekali kok. Makanya tadi yang Koko bilang jadi water itu bener banget sih menurutku. Ya. Kalau harus enggak beradaptasi terus. Kalau enggak akan ketinggalan gitu kan. Kok, Setuju. ini ibarat misalnya tiba-tiba Koko balik lagi ke nol nih. Apa yang Koko akan lakukan? Dengan knowledge yang sekarang? Kalau balik lagi ke nol, apa yang gue lakuin ya? Iya. Atau udah mustahil lah ya balik ke nol kok? Enggak lah, jangan ngomong gitu bos. Enggak ada, hal itu gak ada yang mustahil, bisa aja. Iya. Iya ya, gue gak pernah mikirin loh. Kalau gue balik lagi ke nol, apa yang gue lakuin? Wah kayaknya gue nyantai aja deh. Kan Iyalah. Kan nol kok. Waktu, ya gak apa-apa kan. Kadang kita gak punya uang juga gak ada beban gitu kan. Kadang punya uang justru ada beban. Justru kayaknya enak nyantai deh. Sekarang gue gak punya waktu. Dengan posisi sekarang gimana gue punya waktu? Minggu aja gue harus nyamperin. Lu minta gue waktu, gue cuma punya waktu hari Minggu. Iya yes, itu pun bookingnya udah 3 tahun yang lalu lagi. Iya ini gue udah janji orang lagi. Gue masih ada 2 meeting, 3 meeting berarti. Waduh. Di hari Minggu. Jadi kalau balik ke nol lagi mending menikmati masa nolnya. Menikmati masa nolnya. Tapi gak ada duit loh, gue mau makan susah kok. Gak apa-apa. Ya gue aman lah ya. Hah? Pasti bisa ketemu cara cari duitnya. Pasti bisa. Tapi lebih menghargai waktu. Gue kalau jadi balik nol lagi, gue lebih memilih punya waktu daripada punya duit. Bukannya sekarang kalau justru semakin gede ini kan lebih bisa delegasikan ke yang lain. Kok lebih punya waktu, beli waktunya dong kok. Masalahnya banyak duit investor di gue, jadi gue bertanggung jawab untuk duit-duit itu gitu. Ada duitnya si Andrew, ada duitnya Hotman, ada duitnya Timothy. Kan gue nggak enak. Iya betul juga. Kok berarti gini. Kalau gue mau nyantai-nyantai, gue cuma beli waktu gue doang sendiri. Iya gini kok. Aku kan sekarang investor cuma satu nih, cuman kok Andrew. Mendengar cerita kok semakin banyak investor semakin stres kan, tanggung jawab lebih besar. Semakin iya benar. Nah berarti aku lebih bagus bootstrap dong. Maksudnya bisnis kalau bisa sendiri aja, nggak usah ada investor. Kalau bisa cuan sendiri aja. Atau Enggak gimana? juga dong, tergantung dari goal lu. Goal lu mau besar atau mau bebas. Kalau mau bebas sendiri, tapi susah besar menurut gua ya. Tapi kalau lu mau besar, ya lu harus ngorbanin kebebasan lu. Paham. Kalau misalnya sekarang aku challenge Koko untuk mendapatkan 100 juta. Tapi lupakan dulu Holy Wings ya. 100 juta pertama nih. Anggap ibarat Koko dari nol lagi nih. Apa yang akan Koko lakukan secara yang langsung bisa dipraktekkan sama teman-teman? Bisa gak kepikiran? Jadi 100 juta pertama. Iya waktunya tak terbatas dah mau 3 tahun 5 tahun terserah Koko. Tapi apa yang Koko akan lakukan sampai bisa mendapatkan angka itu? Kalau gue ya gue langsung pitching deck lah. Langsung pitching deck? Langsung bikin pitching deck, cari ya jual tuh pitch deck ke semua orang. Apa yang dijual di pitch decknya? Tergantung pada saat itu kebutuhan yang paling ada di situ waktu itu apa. Ini Holy Wings ya. Holy Wings pertama kali gue bikin karena Indomaret, Alfamart nggak boleh jual bir. Oh. Jadi pasti ada di timing itu pasti ada kebutuhannya. Jadi sekarang pun pasti ada kebutuhan, tinggal mereka cari. Pasti. Dan upgrade skill tentunya. Kalau nggak ada skill juga gimana caranya dia mau kerja? Ya kan? pasti yang skill yang lu bisa lah. Kayak waktu itu kan gue suka minum, makanya gue lihat kesempatannya di sini. Gitu. Lambung aman. Kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa? Lambung aman kok. Lambung puji Tuhan aman ya. Makanya gue balance lah. Jadi gue minum tapi gue juga olahraga. Oh sekarang lagi makan. rutin boxing ya aku lihat ya kok. Ya boxing, padel. Kapan tanding kok di lari. main event di HSS? Sakit dipukulin. Jadi nggak. Makanya gue salut banget sih sama petinju itu. Itu naik ke atas ring itu udah siap hilang nyawa bos. Itu bener-bener kita ngomong gengsi lah ya. Insya ego sama pride itu udah lebih di atasnya nyawa itu. Tapi HSS membayar faktornya dengan nominal yang pantas gak kok? Kalau nggak pantas malu bos. Wih, pantas lah. Pantas lah. Tapi HSS masih minus katanya. Mungkin gara-gara bayar. HSS minus. Mungkin gara-gara saking pantasnya itulah sponsor gak masuk. HSS kita semi CSR lah sebenarnya. Apa CSR-nya itu gimana? CSR ya kita bener-bener mau gedein industrinya kan. Jadi kita yang invest pertama. Jadi kayak kita ngomong PPV pertama kita yang bikin. Terus bayaran fighter pertama kita yang gede. Tunggu PPV di mana sekarang HSS? Video. Oh kalian yang pertama di situ? Kita yang pertama bikin PPV di video. Jadi emang dari awal waktu itu kan gue lihat di luar negeri kan PPV yang bisa bayar fighter kan. Nah jadi kita coba pertama kali di Indo itu PPV buat bayar fighter mahal. Tapi ya masih boncos. Ya nggak apa-apa kan pasti siapa tahu prosesnya. Kan sekarang udah ada camp juga kan, boxing camp yang di BSD sini kan? Ya. Tapi sama lah boxing camp kita ngundang pro juga minus-minus juga bos.
Tapi ya gak apa-apa lah, hobi ya. Hobi untuk memajukan industri boxing di Indonesia. Luar biasa. Tapi grownya aku lihat kenceng banget loh kok. Iya iya. Yang terakhir kita event HSS juga udah untung kok. Yang di Bali nih? Yang di Bali. Itu untung? Untung. Wow. Itu untung. Untungnya dari mana paling besar sih kok? PPV-nya ya? PPV. Balik lagi kalau industrinya udah dilirik banyak orang pasti banyak yang mau nonton. Jadi mendingan dibangun sama-sama lah ya, kan banyak sekarang promotor-promotor lain juga yang gencar-gencarnya juga untuk menaikkan industri ini. Benar. Sekarang bukan cuman kita lah, banyak. Banyak. Bagus, justru bagus. Semakin banyak semakin bagus. Marketnya semakin terjadi, semakin tercipta, sorry. Kenapa HSS hanya buat boxing bukan pedal yang lagi hype-nya? Apakah nanti ada turnamen pedal? Kan gini, tunggu. Ini ada pertanyaan bagus nih kok. Okay. Raffi Ahmad kok tahu kan dia bikin ada turnamen tenis, turnamen pedal, turnamen semua dia bikin lah. Pingpong dan lain-lain. Kapan HSS Holy Wings kesana? Soon. Tapi mau juga? Mau. Kita kayak gitu ya, maksudnya kayak pedal pasti ada. Kita kan lagi bikin pedal. Pedal pasti ada, tapi kalau tenis dan yang lain-lain kan gue belum ngerti kan. Kalau gue ngerti baru gue bikin. Kecuali ada yang pitch ke kita mau bikin. Oh, cuman Koko main pedal juga? Main. Seru banget ya? Seru sih, ada ini. Karena mungkin lebih gampang dimainin kali ya. Daripada tenis atau badminton atau yang lain gitu. Oke, kok apa masukan terbaik untuk orang-orang yang masih umur 20 yang nonton video ini? Ini gua dulu muda lah ya. Kalau sekarang harus lebih banyak yang dipikir gitu. Kalau buat anak-anak ya, maksudnya kayak yang umur 20-an, salah itu gak apa-apa. Lakuin aja dulu daripada gak sama sekali. Lu kalau mau tunggu bener baru bisa lakuin itu udah keburu tua, Bos. Lakuin dulu aja. Jadi lu percaya sama apa, lu lakuin, salah gak apa-apa. Kayak contoh aku invest di kripto, rugi gak apa-apa. Gak apa-apa. Belajar bener. Jadi apapun yang lu lakuin, jangan yang ini ya, tapi ya jangan kriminal gitu. Lakuin dulu aja. Iya. Ngerti. Anak-anak apa yang lu lakuin. Ntar bikin yang gak bener gitu kan. Iya. Jangan. Iya. Intinya apapun yang lu melakuin, kalau menurut lu bener, lakuin dulu aja. Salah itu gak apa-apa. Kita pun banyak kesalahan, apalagi kita gitu, kalian lihat sendiri. Oke. Ada salah baru ada bener. Kok pada saat nanti Ko Ivan udah tua, apa sih end goal di hidupnya Ko Ivan ini? Apakah pergi ke pantai? Freedom. Itu. Mau makan apa bisa, mau tinggal di mana bisa, mau kemana bisa, freedom. Bebas. Dan freedom ini hanya bisa didapatkan oleh uang banyak kah atau gimana sebenarnya Ko? Uang adalah salah satu tools untuk mendapatkan freedom. Kalau end goalnya uang masih ngikat waktu gue udah gak tahu harus gimana. Tapi intinya uang itu menurut gue tools untuk mendapatkan freedom. Ya ada waktunya lah, pasti gue lepas semua juga. Misalnya Holy Wings jadi diprofesionalkan. Pasti. Jadi Koko hanya sebagai founder dan apa sih namanya itu? Ya. Komisioner lah. Komisioner. Ya, atau shareholder bahkan. Shareholder aja ya. Yang kembangin apa semua mungkin orang lain misalnya kayak gitu kan. Ya. Freedom. Freedom lah, pastilah. Kalau lu ngincar apa? Aku nggak tahu aku incar apa, masih belum tahu sih. Ya kemungkinan pasti freedom juga sih. Tapi kan ada yang benar-benar kekayaan, ada yang kekuasaan. Iya. Kekuasaan posisi lah atau politik atau segala. Aku nggak sih. Kalau gue sih freedom. Tapi uang bisa buat bahagia? Itu pertanyaan sulit banget. Kenapa? Uang bisa bikin bahagia nggak? Bahagia itu bukan dicari, Bos. Bahagia itu pilihan diri lu sendiri. Gimana tuh? Hah? Iya dong, lu memilih, misalnya kayak bahagia unsurnya terlalu banyak lah, ada rasa syukur lah, ada lu menikmati nggak sama hidup lu, terus sekitar lu kayak misal sekarang ya, keluarga orang ada yang baik-baik gitu, tapi masih ada yang nggak bersyukur gitu kalau keluarganya baik. Jadi dia nggak merasakan bahagia. Iya, tapi ada orang yang keluarganya berantakan, tapi dia tetap bersyukur dia masih punya keluarga gitu kan, jadi dia lebih bahagia. Lebih kesana nggak sih? Susah dimengerti, tapi ya bahagia itu pilihan lah. Oke. Kalau jam tangan Koko yang paling favorit apa Kok? Jam tangan gua paling favorit. Ya, ini kan lagi Swatch. Hah? Wah, tapi yang dipakai itu? Ini Epi. Oh, Epi. Iya. Berapa jam tangan Kok sekarang? Ini anak muda zaman sekarang peduli banget ya sama ini ya. Enggak, supaya bisa FYP aja materi. Janganlah. Kalau gua ya, kekayaan tuh bukan satu flexing. Flexing itu. Wah, jadi kalau ada yang flexing tentang kekayaannya kok gimana Kok? Pandangan Koko terhadap itu? Ya itu haknya dia, bukan hak gua. Kok Ivan ini aman banget ya ngomongnya ya dari tadi ya. Emang pemain. Pengalaman dia. Pertanyaannya ini berbahaya semua masalahnya, cuy. Ya udah Kok, aku tutup dengan sebuah tunggu. Kok udah punya anak sekarang? Punya.
Oke, aku tutup dengan pertanyaan aja kok. Apa satu prinsip yang wajib Koko tanamkan di anak Koko sejak kecil sampai sekarang? Sampai sekarang ya, tapi sampai sekarang gue nggak tahu kalau besok atau 2 tahun lagi gue berubah pikiran ya. Ya tapi value ini yang ditanamkan sama anaknya sekarang. Iya sih, iya. Apa? Kalau menurut gue yang mahal dari anak gitu ya. Maksudnya yang harus kita ajarin ke anak itu adalah attitude. Jadi kekayaan yang gue mau turunin ke anak gue itu bener-bener attitude sama wisdomnya, bukan uangnya. Bukan uangnya itu sendiri. Bener, karena mereka harus bisa cari uangnya itu nanti. Bukan dari gua, tapi dari apa hasil mereka. Ada nggak satu kayak misalnya metode nih, misalnya kayak yang aku dengar sekarang adalah ketika anak pengen sesuatu, itu harus kita buatnya dalam bentuk transaksi. Jadi oke, kamu mau mainan, kamu harus begini. Iya, misalnya Ya, gitu. Kok gitu gak? Jujur sih, gua nggak tahu juga. Gua sih apa anak gua mau, gua kasih. Karena gua nggak punya banyak waktu sama anak gua gitu kan. Oh, jadi terus cara didiknya gimana? Oh, ada mamanya yang didik? Ada mamanya, jadi gua kerasinya tuh bener-bener mereka nggak boleh misalnya harus sopan, ngomong tuh harus bagus. Jadi bener-bener attitude. Oh, kalau soal ambisi gue masih belum bisa lihat, anak gue masih kecil banget, masih umur 7 tahun sama 4 tahun. Tapi bukannya didikan pada saat kecil-kecil ini akan mempengaruhi banget ya di kemudian harinya? Setuju, cuman ya makanya yang gue turun itu gue bener-bener attitude dulu, bukan gimana ya, attitude lah. Jadi kayak langsung kasih sih enggak sih, pasti itu enggak lah. Cuma bikin mereka dijelaskan. jadi kayak kalau nggak dikasih marah gitu kan. Cuman kok ini yang kayak diktator gitu gak? Kalau anaknya buat salah dipukul ya? Enggak lah, Oh, anak gue lebih galak dari gue masalahnya. Kok bisa? Ya gue bisa dimarahin sama anak gue sih. Beda generasi lah ya. Beda nih generasi kita itu, generasi gue yang bapak gue dulu galak banget. Iya. Sama yang anak gue juga galak banget. Jadi kita yang di tengah ini yang ngalah sama anak, ngalah sama bapak. Tapi bener. Coba kalian ini deh. Iya. Ini generasi kita sekarang kan anak kita pukulin viral di sosial media gitu kan. Ya, jadi sebenarnya generasi sandwich yang sebenarnya itu bukan keuangan ya, tapi ini ya. ini. Iya. Kok ada ambil kayak e-course untuk melatih anak gak? Soalnya kan aku baru married, tapi aku juga masih nunda dulu lah, belum mau punya anak. Udah hamil istri? Belum dong, nunda. Cuman aku tuh takut punya anak, karena secara katanya orang kan begitu punya anak semuanya berubah, ngomongnya gitu. Setuju gak kok? Setuju sih. Jadi bener-bener sama teman gak ada waktu, fokusnya ke anak. Gua dulu waktu belum punya anak, itu gua gak takut salah. Sekarang gua takut banget salah. Karena sudah ada keluarga. Karena ada anak. Walaupun sudah menikah tapi belum punya anak, gak apa-apa ya. Masih lebih beda masih berani lah. Masih berani. Jadi keberanian gue sekarang udah jauh turun dibandingin dulu. Dulu mah apapun all in bos. Wih. All in pokoknya. All in. Kalau poker all in dulu ya kok? All in. Belum lihat. 10 all in. Belum lihat kartu udah all in gitu ya.